Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semua. Nama saya Nisa Fazira Syaukina, NIM 0557866655, Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda, di mana fokus dari materi ini yaitu proses lahirnya Pancasila, pidato Soekarno 1 Juni 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui proses pemikiran yang mendalam. Pada video ini, saya akan membahas momen krusial dalam sejarah sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno pertama kali mengemukakan konsep Pancasila. Pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPK untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama, tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa berdebat mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi tonggak bersejarah. Beliau mengusulkan 5 prinsip fundamental yang kita kenal sebagai Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Yang menarik, Soekarno menyebutkan kelima sila ini dapat diperas menjadi gotong royong sebagai ekasila atau jiwa dari seluruh prinsip Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah kesatuan organisme yang tidak dapat dipisahkan. Dari peristiwa ini, ada 3 nilai fundamental yang tercermin. Pertama, persatuan dalam keberagaman. Soekarno merumuskan prinsip universal yang merangkul seluruh komponen bangsa Indonesia yang majemuk tanpa memilih satu agama atau suku tertentu. Kedua, musyawarah untuk mufakat. Pancasila lahir dari dialog dan perdebatan intelektual yang intensif, menunjukkan komitmen terhadap demokrasi deliberatif. Ketiga, gotong royong sebagai jiwa sosial. Ini menekankan kolektivisme dan solidaritas sebagai karakter bangsa Indonesia. Nah, sebagai generasi muda, ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil. Pertama, polarisme atau kekuatan bangsa. Di tengah polarisasi sosial dan politik saat ini, kita perlu mengingat bahwa Indonesia dibangun atas keberagaman. Perbedaan harus dikelola melalui dialog, bukan konfrontasi. Kedua, pentingnya musyawarah. Di era media sosial yang mendorong reaksi instan, kita perlu mendengarkan perspektif berbeda sebelum mengambil kesimpulan. Ketiga, relevansi gotong royong atau kontemporer. Dalam era digital, gotong royong dapat diwujudkan melalui kolaborasi pengetahuan, dukungan ekonomi lokal, dan aksi kolektif menyelesaikan masalah sosial. Pancasila bukan sekadar materi pembelajaran, melainkan paduan praksis yang relevan untuk menghadap tantangan masa kini. Nah, sebagai penutup, generasi muda memiliki tanggung jawab histori untuk tidak hanya memahami Pancasila secara kognitif, tetapi mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi penerus bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.